Halo, perkenalkan saya Cecilia Stania Paula Derman, biasa dipanggil Tania. Saya dari kelas 11 MIA. Di video ini saya akan menjelaskan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selamat menyaksikan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini dipicu oleh menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu pada Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andrews Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat mendapat janji kemerdekaan di Dalat, Vietnam dari Jenderal Terauchi. Setelahnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andrews Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat tiba di Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan seperti yang sudah dijanjikan oleh Jepang. Namun, keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Kekaisaran Jepang malah menyerah kepada tentara sekutu. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia atau yang disebut vacuum of power. Menanggapi hal tersebut, terjadi konflik antara golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yaitu Sultan Syahrir dan Chairul Saleh meminta kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memerdekakan Indonesia terlepas dari bantuan Jepang. Namun, golongan tua pada saat itu, Insinyur Soekarno dan Dr. Andrews Muhammad Hatta menolak hal itu. Mereka tidak ingin terburu-buru dan ingin membicarakannya di rapat PPKI agar menghindari terjadinya konflik dengan Jepang. Karena tidak menemukan titik temu dari konflik ini, pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, pukul 6, golongan muda berinisiatif menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari rumahnya masing-masing dan dibawa ke Rengas Dengklok. Golongan muda tersebut adalah Yusuf Kunto, Sudanco Singgi, dan Dr. Muwardi. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kecamatan di Karawang, Jawa Barat. Tujuan golongan muda ini membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar terhindar dari pengaruh Jepang dan mendesak agar segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Tempat Rengas Dengklok ini memiliki alasan. Yang pertama, tempatnya sangat relatif karena jauh dari Jakarta agar terhindar dari pengawasan Jepang. Yang kedua, terdapat markas peta di Rengas Dengklok, jadi menambah keamanan lokasi tersebut. Pada saat dibawa ke Rengas Dengklok, mereka mengganti-ganti mobil yang ditumpangi agar menghindari kecurigaan sopir-sopir sebelumnya. Sementara itu, para anggota PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 gelisah karena Soekarno-Hatta yang sebagai pemimpin rapat itu belum juga hadir. Ahmad Subarjo berusaha mencari tahu keberadaannya melalui Maeda. Ternyata Maeda justru terkejut dengan kabar hilangnya Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, Ahmad Subarjo berjanji akan mencari dengan caranya sendiri. Ahmad Subarjo kemudian melanjutkan pencariannya ke perapatan Gambir 59 untuk menemui Wikana. Namun ketika bertemu, Wakana diam saja. Pandu Kartawiguna yang mendampingi Wakana saat itu mengatakan dia belum bisa memberitahukan apapun karena pada saat itu peta sangat merahasiakan lokasi Soekarno-Hatta berada. Dalam suasana itu, Yusuf Kunto muncul dan menjelaskan semuanya kepada Ahmad Subarjo. Yusuf menerangkan bahwa Soekarno-Hatta sedang diamankan karena adanya kekhawatiran mereka akan dibunuh oleh Angkatan Darat Jepang. Mendengar hal itu, Ahmad Subarjo mengatakan ia akan meminta bantuan Angkatan Laut Jepang jika Angkatan Darat Jepang mempersulitnya. Para golongan muda berubah pikiran oleh karena mendapat jaminan tersebut. Untuk itu, Yusuf Kunto menemani Subarjo untuk menjemput Soekarno-Hatta. Ahmad Subarjo mengajak Sudiro untuk menemaninya. Di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo berunding dengan Sudanco Subeno, yaitu pemimpin peta yang menjaga Soekarno-Hatta, yang intinya agar segera memulangkan Soekarno-Hatta. Ia menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang selambat-lambatnya pukul 12 siang. Bila ia gagal, ia bersedia ditembak. Oleh karena jaminan tersebut, Sudanco Subeno mengizinkan untuk memulangkan Soekarno-Hatta beserta keluarganya kembali ke Jakarta.
Begitu tiba di Jakarta, sebenarnya Soekarno dan Hatta hendak melaksanakan rapat bersama anggota PPKI di Hotel Des Indes untuk membahas tentang rencana pelaksanaan proklamasi Indonesia. Namun, pihak hotel menolak dengan alasan bahwa pemerintahan pendudukan Jepang memberlakukan jam malam, yang artinya setelah lewat pukul 22 waktu Indonesia Barat, tidak diperbolehkan untuk ada aktivitas lagi. Oleh karena hal itu, Ahmad Subarjo menghubungi atasannya yaitu Laksana Muda Tadashi Maeda agar meminta sebagian ruangan di tempat tinggalnya untuk mengadakan rapat. Sebelum merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Jenderal Moichiro Yamamoto untuk menanyakan hal-hal terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesampainya di sana, mereka hanya bisa bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Mereka mendapat informasi bahwa Jepang tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengetahui hal tersebut, Soekarno dan Muhammad Hatta langsung pergi ke rumah Tadashi Maeda, seorang perwira Jepang yang simpatik dengan perjuangan rakyat Indonesia. Setibanya di rumah Tadashi Maeda tanggal 17 Agustus 1945, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di ruang makan rumah Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah dirumuskan, Soekarno membaca rancangan naskah proklamasi tersebut di hadapan anggota PPKI dan kaum muda di ruang tengah rumah Tadashi Maeda. Semuanya setuju dan menerima rumusan naskah proklamasi tersebut. Setelahnya, atas usulan Soekarni, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut mengatasnamakan bangsa Indonesia. Setelah ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Awalnya, proklamasi akan dibacakan di Ikada, Jakarta. Namun, kondisi di sana tidak aman, sehingga pembacaan teks proklamasi diadakan di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi hari, waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi di hadapan semua orang yang bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat, didampingi oleh Dr. Randus Muhammad Hatta. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia segera meluas ke seluruh Indonesia dan dunia melalui radio, koran, telegraf, poster, dan bahkan dari mulut ke mulut. Kantor berita Domei, yang sekarang menjadi kantor berita Antara, berhasil menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 sebanyak 3 kali berturut-turut. Akibatnya, radio pemancar disegel Kempetai. Para pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru di daerah Menteng 31 dengan kode DJK1. Penyiaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dilakukan oleh pemuda Indonesia yang bekerja di Hosokanri Kyoku, yaitu kantor berita Niron Belanda, yang sekarang berubah menjadi RRI, Radio Republik Indonesia. Berita kemerdekaan Indonesia juga disiarkan di Koran Sahaja dan Koran Asia Raya. Selain itu, proklamasi juga disebarkan oleh anggota PPKI seperti I Gusti Ketut Puja di Bali, Teuku Muhammad Hasan di Sumatera, Johannes Latuharhari di Maluku, dan Sam Ratulangi di Sulawesi. Rakyat-rakyat menyambut dengan baik berita proklamasi tersebut, bahkan ada yang dengan senang hati menyebarluaskan berita proklamasi. Sebenarnya ada perbedaan pendapat para aktivis muda dengan isi proklamasi tersebut. Mereka menganggap bahwa naskah proklamasi harus berisi kata-kata dramatis yang berapi-api. Tetapi untuk mencegah perasaan pihak Jepang agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah, mereka menyetujui pernyataan yang telah disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo yang tenang dan bersahaja tersebut. Ada 3 konseptor naskah proklamasi, Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta,
dan Mr. Ahmad Subarjo. Insinyur Soekarno bertugas merancang dan menulis naskah proklamasi, sedangkan Mr. Ahmad Subarjo dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyumbangkan ide-ide atau pemikiran terkait isi naskah proklamasi. Ada dua alinea yang terdapat di dalam teks proklamasi. Alinea pertama diusul oleh Mr. Ahmad Subarjo yang berisi, "Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Alinea ini berisi makna bahwa berdirinya negara Indonesia dan memberikan pengumuman kepada seluruh masyarakat Indonesia. Alinea kedua berisi pemikiran Dr. Andes Muhammad Hatta yang berisi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Alinea kedua berisi makna bahwa pemindahan kekuasaan dilakukan dengan hati-hati agar mencegah terjadinya pertumpahan darah besar-besaran di Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu tadi video tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.